Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kecamatan Kudo akan melakukan real teaching untuk pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Yang waktunya pimpin doa silahkan maju ke depan. Duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih, Bu Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan yang bertugas untuk melafalkan Pancasila. Semua berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Semuanya hari ini sudah semangat untuk belajarnya? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dina. Sudah semangat? Sudah. Biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu, ya. Semangatnya yang keras sekali. Tepuk semangat. Ha. Terima kasih. Kalau sudah semangat, sudah siap belajar, bukunya bisa dikeluarkan. Sudah? Nah, kelihatannya di setiap meja ini sudah ada susu, ada garam, ada gula, ada palu ya. Hari ini kita mau ngapain? Buat es krim. Mau membuat es krim. Sebelum kita membuat es krim, Bocor tanya dulu. Suka makan es krim semuanya? Suka. Es krim itu terbuat dari apa? Susu. Dari susu. Susu itu semula bentuknya apa? Cair. Ini bentuknya apa? Cair. Nah, supaya susu ini bisa membeku berarti harus diapakan? Didinginkan. Didinginkannya di mana? Di kulkas atau di freezer. Nah, tujuan kita mempelajari materi membeku ini untuk apa sih? Apa? Tujuannya yaitu supaya kita tahu arti perubahan dari perubahan wujud benda membeku itu sendiri. Selain itu juga dalam pembelajaran kita hari ini juga sangat
bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu tadi yang sudah pernah membantu orang tuanya membuat es batu. Selain es batu, ada yang pernah membuat agar-agar. Nah, agar-agar itu kan dari apa? Dari cair kan ya. Terus dipanaskan, terus dibiarkan, akhirnya membeku atau berubah menjadi padat. Sebelumnya minggu lalu kita sudah mempelajari perubahan wujud apa? Perubahan wujud benda yaitu mencair. Kalau mencair itu berarti dari apa menjadi apa? Dari padat menjadi cair. Padat jadi cair. Nah, oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita mempelajari materi kita selanjutnya, untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, Bu Ajar punya lagu tentang perubahan wujud benda. Ada yang sudah tahu? Sudah tahu belum? Belum. Nanti nyanyinya yang keras ya. Nah, teksnya di sini. Tiga sifatnya benda, padat, cair, juga gas. Dari padat ke cair dinamakan mencair. Dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair jadi gas dinamakan menguap. Dari gas jadi cair dinamakan mengembun. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah selanjutnya. Nanti ganti yang bawahnya ya, diulang 2 kali. Kene dalane iki. Dari gas jadi padat dinamakan mengkristal. Dari padat jadi gas dinamakan menyublim. Itulah wujud benda, semua ada 6. Ayo, mari kita hafalkan. Dari padat dinamakan mengkristal. Dari padat jadi gas dinamakan menyublim. Itulah wujud benda, semua ada 6. Ayo, mari kita hafalkan. Ayo, mari kita hafalkan. Nah, kita sudah menyanyi, berarti sekarang waktunya kita untuk memulai kegiatan praktikum kita. Alat-alatnya silakan dipersiapkan, embernya dipersiapkan. Nah, sebelum itu semua alatnya harus ditaruh di atas meja supaya Bu Ajar bisa mengecek embernya. Oh iya. Embernya sudah ya? Oh, embernya buat tempat es batu ya? Ya, enggak apa-apa. Nah, Bu Ajar akan membagi kelompok karena di sini juga sudah terbentuk kelompok ya. Karena kemarin kita sudah rolling kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. Masing-masing kelompok nanti harus punya tanggung jawab. Ya, misalkan kamu nanti bagian mukul es batunya, ngepruk es batunya. Kamu nanti bagian yang ngaduk. Jadi setiap kelompok harus mempunyai job desk masing-masing, mempunyai tugas masing-masing. Tidak boleh berpangku tangan, semuanya punya tanggung jawab. Ya. Terus semua kelompok jadi nanti juga presentasi di depan, semuanya juga akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Selama praktikum nanti, Bu Ajar harap bahan dan alat yang kalian gunakan harus bersih, ya. Nah, kenapa kita menggunakan kaleng? Biasanya kan ada, kalau kita membuat es krim itu kan ada yang menggunakan plastik ya. Nah, kita meminimalisir untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi kita bisa menggunakan kaleng. Kalau ini kan bisa digunakan lagi, ya. Seperti itu. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Sudah?
Kalau sudah bisa keluar kelas ya, berkumpul sesuai dengan kelompoknya, menyiapkan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Silakan boleh keluar kelas. Nah, sebelum kalian praktek, Wajar akan membagikan lembar kerja. Di sini nanti ada langkah-langkah percobaan. Kalian bisa membacanya, terus menirukan sesuai dengan langkah ini. Nah, setelah kalian praktek, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan berhubungan dengan kerja kelompok kalian. Ya, nanti yang belum paham bisa ditanyakan. Sudah ya? Nah, nanti waktu kalian dalam mengerjakan proyek ini kurang lebih 10 sampai 20 menit. Barangkali nanti ada yang lebih cepat juga enggak apa-apa, ya. Dalam membuat es krim ini nanti membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 20 menit. Sudah paham semuanya? Sudah. Silakan dikerjakan. Iya. Es batunya ditutupi dulu. Engkok kalengnya dimasukkan sini dulu baru es batunya ya. Iya, nggak apa-apa. Oh, kalengnya sih. Ini dipotoi. Dipotong. Ada yang iki, ada yang nutuki es batu, ada yang ngeracik susu niko dimasuk.
kelompok 5. Hasil dari kelompok 6. Dawet. Sudah selesai semua menjawabnya? Sudah. Nah, saya minta kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo maju. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Mas Farel dulu, urut satu-satu dibawain. Iya, soal sama jawabannya dibaca. Apa yang terjadi pada susu setelah dimasukkan Dan diputar dalam es dan garam membeku. Terus nomor 2, Mas Arfa. Mengapa es batu bisa membuat susu menjadi es krim? Karena es batu yang dicampur garam membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin sehingga susu bisa membeku dan berubah menjadi es krim. Perubahan wujud apa yang terjadi pada susu? Cair menjadi padat. Apakah kamu melihat adanya perubahan suhu? Jelaskan. Iya, perubahan suhu benda dapat memuai atau menyusut, bahkan berubah wujudnya. Sudah? Ya, saya lihat. Bawaan dulu. Dari jawabannya kelompok 2, nomor 1. Apa yang terjadi pada susu setelah dimasukkan dan diputar dalam es dan garam? Jawaban dari kelompok 2 adalah membeku. Semuanya sama? Sama? Semuanya tadi es krimnya jadi enggak? Jadi. Berarti jawabannya nomor 1 sama semua ya, membeku. Nomor 2, mengapa es batu bisa membuat susu menjadi es krim? Jawabannya karena es batu yang dicampur garam membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin, sehingga susu bisa membeku dan berubah menjadi es krim. Apakah ada yang punya jawaban lain? Sama. Ketika es batu dicampurkan dengan garam, maka membuat suhu itu menjadi dingin. Nah, sehingga susu itu ketika kalian masukkan, susu yang kalian masukkan ke dalam kaleng, terus kalian putar di situ selama berapa menit tadi? Kurang lebih selama 20 menit, maka akan menjadi
membeku. Nomor 3, perubahan wujud apa yang terjadi pada susu? Yaitu perubahan wujud cair menjadi padat. Apakah kamu melihat adanya perubahan suhu? Ya, perubahan suhu benda dapat memuai atau menyusut, bahkan berupa wujudnya, yaitu contohnya benda cair yang dimasukkan freezer menjadi membeku. Dari presentasinya kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Oh iya, silakan Mbak Lala. Menurut kelompok kamu, misal susu milku ini saya ganti susu kental manis, apa tetap bisa membeku? Pertanyaannya dari kelompoknya Mbak Lala. Menurut kelompok kamu, misalkan susu milku, kalian tadi pakai susu milku ya, diganti dengan susu kental manis, apakah bisa membeku? Jawabannya? Tetap bisa karena susu kental manis juga termasuk benda cair. Juga termasuk benda cair, susu kental manis. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Terima kasih, berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, duduk. Boleh duduk. Sudah? Berikan tepuk wow untuk kelompok 2. W. O. Wow. Oke, terima kasih. Nah, kalian sudah praktek tadi, sudah mengerjakan LKPD-nya juga. Untuk mengecek seberapa paham kalian pada materi kali ini, Bojer punya kuis. Nah, sudah bawa HP semua? Sudah. Ya. Yang tidak bawa HP tidak apa-apa. Sudah? Nah, seperti biasanya ya, kuisnya kita menggunakan Quizizz. Jadi satu soal ada waktunya ya. Makanya kalau jawab dipahami langsung dijawab. Tuh, nggak ada pertanyaannya ya.
Siapa? Mbak Iza, terus Mas Tony, sama Mbak Za. Sudah? Nah, kalian sudah melakukan evaluasi. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Senang. Senangnya karena apa tadi? Membuat es krim. Terus kuisnya tadi seneng nggak? Kuisnya? Senang. Kalian sudah bisa membuat es krim. Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Kalian tadi belajar tentang apa sih? Tentang membuat es krim. Membuat es krim itu dari perubahan apa? Bagian dari perubahan wujud benda, yaitu dari apa menjadi apa? Cair menjadi padat. Nah, apakah dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak, semuanya paham? Paham. Nah, kalau begitu, kalau sudah paham semuanya, minggu depan silakan dipelajari tentang perubahan wujud benda, yaitu tentang menyublim. Kalau sudah, bukunya bisa dirapikan, terus kita dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Innal insana lafi khusrin illal ladzina solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.